Dan itu pergumulan, ya, itu pergumulan. Baik, tadi aku pas sampai aku komentar Ya, di pas sambayan terus kung sama makan, kalau di pas sambayan. Iya, kita sambayan tete, pelayanan kultisme ya Pak. Kalian kamu untuk sambayan, no? Saja mau. Selamanya secara pribadi. Lalu kemudian yang mengerjakan itu tak kira bertemu. Masih bangun telepon. Orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi itu adalah orang yang telah dilahirbarukan pada Yesus Kristus. Pekerjaan Roh Kudus dari dalam, panggilan Roh Kudus dari dalam. Dan itu adalah tindakan kedaulatan Allah, betul Pak? Tindakan kedaulatan Allah bukan karena kita baik, tapi itu adalah realisasi, realita dari apa yang dikatakan Tuhan sebelum dunia dijadikan. Dan orang yang lahir baru itu tidak bisa tidak, pasti dia terima Yesus sebagai Tuhannya dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan lalu kemudian dia akan bertobat dari dosanya sebagai tanda terima kasihnya kepada Tuhan dan ikut Tuhan dengan setia. Dia menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup mereka dan segala-galanya. Itu harta tak ternilai yang Tuhan karuniakan, yang membuat kita berarti dalam pandangan Allah. Jangan disombongkan itu bagi puara kain di talu lembangan, madi karakalan kalambunan pula, atau si sampai damai ulun nasal kedua, atau kepintaran, atau kekayaan, atau apa. Itu tidak ada artinya dalam pandangan Allah. Ya, jangan sampai itu menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Yang kita harus banggakan, semua yang percaya Yesus menjadi anak-anak Allah. Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Keempat, itu. Ini yang membuat kita bangga, bersyukur. Tapi percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak dibebaskan dari semua permasalahan. Ada masalah, tapi justru masalah itu dipakai Tuhan untuk lebih menyatakan kuasanya. Saya mendapat itu. Untuk menyatakan demonstrasi kuasa Tuhan dalam ini. Dan bahkan dia memakai masalah untuk menyucikan kita dari kejahatan. Kalau ada masalah, siapa tahu ada hal yang salah yang kita lakukan. Dan Tuhan izinkan masalah supaya kita kembali ke jalur yang dikehendaki Tuhan. Untuk bersekutu dengan dia sampai dalam surga baka kekal selama-lamanya. Amin dan kata. Amin. Lalu kemudian yang berikutnya adalah masalah itu menyadarkan kita bahwa kita sangat terbatas. Lalu kemudian Tuhan mau supaya kita sungguh semakin menaruh harap dan bersandar kepada Dia. Itu. Bahkan Tuhan sendiri memberi kuasa bagi kita untuk menang terhadap masalah pergumulan. Dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita terhadap masalah. Berbilang bukan di mana kita. Iya, toh? Nah ini sangat-sangat penting. Tak enak patoy pembantu masalah, tapi di situ Tuhan menyatakan pertolongannya, kuasanya supaya lebih hebat lagi. Itu kita mempercayai Dia dalam sepanjang hidup ini. Lalu kemudian setelah Yesus setelah kita seseorang menerima Yesus sebagai Tuhannya dan Juru Selamatnya secara pribadi, tak nak kosong di pembantu pribadi tahu ya tahu. Nasondai penama salona sebagai meterai cap sama, stempel sama, tanda sama, bahwa ini miliknya Tuhan.
bukan karena kita baik sekali lagi, tapi itu adalah karena kedaulatan Allah memilih kita. Keputusan Allah yang memilih kita dalam kedaulatannya tidak pernah salah. Tahu nggak? Selalu baik. Lalu kemudian kita berkata, oh yang lain tidak, oh tidak adil itu Allah kalau yang lain dipilih dan yang lain tidak. Oh siapa yang bisa mempersalahkan Allah? Tuhan sudah mengasihi manusia, Dia kasih anaknya dan dipanggil semua, tapi sedikit yang terpilih. Yang terpilih itulah yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dan yang terima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi adalah orang yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri dalam kekekalan dalam Yesus Kristus oleh pekerjaan Roh Kudus. Allah Bapa sebagai originator keselamatan berencananya, Allah Putra sebagai eksekutor keselamatan yang eksekusi di Bukit Golgota, dan Allah Roh Kudus sebagai ahliar keselamatan, artinya yang menerapkan keselamatan itu, termasuk yang terakhir memanggil. Dan Roh Kudus itu memberi karunia bagi kami, ya, bagi semua orang percaya, memberi karunia masing-masing punya karunia, paling kurang satu, gitu, ya, membuat kita rendah hati, membuat kita mencintai firman Tuhan, membuat kita membenci dosa, memberi kuasa melawan setan. Bukan hanya pendeta saja yang dapat melawan setan, bukan hanya Pak Markus yang mengusir setan dari orang kesurupan seperti yang di mana itu di SMA di SMP Kandora. Pimpirannya tahu kesurupan zaman saya langganan, tak bawa saya. Segala kemuliaan untuk Tuhan, ya. Lalu kemudian Roh Kudus selain dari meterai atau cap Allah bagi kita, tandanya Allah bahwa kita adalah miliknya sendiri. Tidak semua orang bisa menjadi milik Allah. Yang kedua, sebagai jaminan bahwa walaupun surga itu belum kita lihat di mana, tapi surga pasti ada kan? Ada enggak Mama Ahi? Buktinya? Waktu Tuhan Yesus naik ke surga tidak naik sampai sekarang. Ya, 10 hari dia naik, turunlah Roh Kudus, berarti sudah sampai di surga. Surga itu akan kita masuki karena ada jaminan dari Allah melalui Rohnya. Efesus 13 dan 14 ayat 14. Dan juga dalam 2 Korintus 5 ayat 5. Roh Kudus sebagai jaminan kita. Nah kita, apa yang kita maha sesat? Yaitu walaupun memang kadang-kadang ada banyak hal yang bisa menyelewengkan iman kita kepada Yesus, tapi Tuhan tidak tinggalkan kita. Dan orang yang dipilih, tandanya pasti senang bersekutu dengan Tuhan, pasti senang kepada firman Tuhan, pasti membenci dosa. Walaupun karena ini masih perjuangan, ya, kita masing-masing dalam proses menuju kepada kesempurnaan. Tapi dalam proses itu Allah tidak tinggalkan kita. Amin. Amin. Itu saja. Udah marah terima kasih. Padahal itu aku tanggung tangan. Itu saja. Jadi waktu kita terima Yesus, entah kapan nama kita didaftar di dalam kerajaan surga atau di dalam buku kehidupan kalau Wahyu. Ya, mengapa di sana disebut buku kehidupan? Karena orang-orang yang didaftar di sana tidak akan masuk lagi dalam kematian yang kedua, yaitu api yang menyala dengan belerang, ada awal dan tiada akhir. Makanya disebut buku kehidupan. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, kalau namaku dipanggil, kau ada. Dia panggil nama-nama kita. Ya. Jadi kalau guru-guru, kamu guru ada absen, nanti juga dipanggil Tuhan absen kita. Mana Rasulullah lo? Oh tak ada. Itu mereka tak ada. Saya minta tahu. Oh, misalnya, ya, saya kira itu sangat penting. Lalu waktu pendaftaran bukan waktu mati dan didoakan orang lain. Itu melawan Katolik dan Islam. Ya, tapi waktu hidup kita pribadi itu, pribadi sejak semasa hidup kita hari ini, dalam istilah hari ini bisa sejak lahir sampai mati kita. Hari ini bisa sekarang ini sampai mati kita. Hari ini mungkin betul-betul hari ini. Tahu nggak kata Tuhan? Saya kira itu aja. Amin. Mudah-mudahan. Masa aku mo dahil kaya makaribago ko. Masakit po ko mo.
Tayo parang kumusakilan ke mama mereka nanti makot ba na? Manarang to dapat po anak lang. Nakan masakit ko pa puti. Yan, iyan. Biar sakit karena pakyo may upo matua. Polisi. Ayate. Samaya. Miamin kata ko kada to saudara ko mana? Amin. Iya dia to. Lalu kemudian pengaplikasian iman itu akan disaksikan ada orang yang ada di sekitar kita, siapapun dia. Dan itu pergumulan, ya, itu pergumulan. Baik, tadi aku pas sampaian kung tera. Ya. Lipas sa banyak terus kung sama makan, kaya lipas sa banyak. Ako, iya kita sambayan tete, pelayanan kultisme apa? Kalian kamu untuk sambayan, no? Mali. Saja mau. Iya, kurang semuanya lah kok ngobrol mungkin. Nanti nggak hilang ya, karena hilang setelah mau hilang, kita dulu tamuan, ya bukan secara kebetulan tapi Iya, ini rencana Tuhan. ya rencana Muhammad sampai dari pasti tamu-tamu ya. Aneh. Ini sesuatu yang luar biasa ya kalau di Ale ya sudah sekian puluh tahun saya tidak ketemu. Ya, puji Tuhan bahwa ya, firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu selalu baik adanya. Termasuk mungkin walaupun papa celaka tapi ya ada hal-hal yang menjadi berkat bagi kita bahwa melalui peristiwa yang kita bisa dipertemukan dalam sukacita Tuhan dan kita percaya berkat Tuhan akan terus nyata dengan terima kasih. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Allah yang kekal, Allah pemilik kehidupan kami, kami yang sungguh mengasihi dan mencintai kami dalam segala keadaan kami. Terima kasih Tuhan bahwa di sore hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk boleh menjumpai orang tua kami di tempat ini, yang saat ini Tuhan dalam keadaan sakit karena mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu yang lalu. Tapi kami sebagai umat-umat-Mu Tuhan, sebagai hamba-Mu, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Secara khusus sebagai orang tua kami percaya Tuhan ada dengan baik dan memberkati. Terima kasih Tuhan bahwa orang tua kami boleh mendapatkan perawatan di rumah sakit ini dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk para dokter, para perawat yang boleh memberikan pengobatan dan perawatan secara tepat kepada orang tua kami sampai saat ini. Kami percaya pemulihan yang sempurna yang asalnya daripada pihak Tuhan akan Tuhan nyatakan bagi orang tua kekasih kami di tempat ini, sehingga pada saat Tuhan sendiri orang tua kami akan kembali ke rumah dengan kekuatan yang sempurna daripada Tuhan untuk menjalani seluruh tugas tanggung jawab, bahkan pelayanan-pelayanan yang Tuhan masih anugerahkan kepada orang tua kekasih kami. Kami percaya Tuhan bahwa hidup dan kehidupan kami ada dalam tangan Kasih-Mu. Bahkan seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami adalah milik Tuhan dan Tuhan yang akan dimuliakan. Haleluya. Tuhan sendiri yang akan terus memakai orang tua kekasih kami sepanjang kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Kami percaya bahwa semua itu dalam perancangan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, begitu pun juga Tuhan kami bersyukur bahwa kami boleh berjumpa dengan orang tua kami, dengan Hiro dan Kepala Hiro sekeluarga bersama dengan anak-anak kekasih. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan kami di tempat ini. Suatu sukacita yang luar biasa. Kasih setiamu, penyertaan-Mu sungguh nyata bagi kami. Kami berdoa mendoakan orang tua kami dengan Hiro. Tuhan akan terus menolong, menyertai dalam menjalani masa tuanya. Kuatkan teguhkan imannya, kuatkan teguhkan panggilan-Mu dalam hidupnya, sehingga seluruh kehidupan yang masih ada Tuhan pun akan terus memakai untuk kemuliaan Tuhan. Begitupun juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami Kepala Hiro sekeluarga, berkati terus dalam tugas tanggung jawab dalam rumah tangga, dalam pekerjaan yang Tuhan anugerahkan, lebih khusus di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Pakai hamba-Mu sekeluarga untuk menjadi alat shalom, alat berkat di setiap keadaan dan keberadaannya, sehingga lewat seluruh keberadaan hamba Tuhan sekeluarga mereka akan dipakai sebagai alat Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kedua anak kekasih kami, Tuhan berkati Hiro dan adiknya, berkati dalam pemilihan
pendidikan, dalam pertumbuhan, dalam iman, sehingga anak ini Tuhan sungguh-sungguh bertumbuh dan kelak akan menjadi alat serum alat berkat di tengah-tengah kehidupan. Apa yang dirindukan, dicita-citakan di dalam Tuhan, biarlah semuanya itu boleh diraih di dalam Tuhan. Kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu bahwa masa depan mereka ada dalam rancangan-Mu. Tuhan, biarlah oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu akan menuntun mereka di dalam kehendak dan rencana-Mu untuk meraih masa depan mereka ya Tuhan. Berkati hari kekasihkan Alef juga Angel tidak ada bersama dengan kami saat ini dalam perjuangannya ke depan. Tuhan sendiri yang akan menyatakan kuasa dan pertolongan-Mu. Apa yang dirindukan, dicita-citakan, biarlah semuanya boleh terwujud di dalam kasih Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, mendoakan dan mama yang saat ini tidak ada bersama dengan kami. Tuhan punya akan menolong, menyertai dalam kehidupan dalam rumah tangga untuk mendampingi Bapak dalam menjalani masa tua, bahkan dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan, sekali lagi uluran tangan kasih Tuhan akan terus Tuhan nyatakan bagi orang tua kami, sehingga pada saatnya ia akan keluar dari rumah sakit ini dengan penuh pertolongan, penuh kesembuhan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pasien yang ada di rumah sakit ini yang sedang menantikan uluran tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan nyatakanlah kasih-Mu bagi setiap anak-anak-Mu. Memberkati rumah sakit ini Tuhan, memberkati setiap dokter, para perawat yang ada. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Bila kami pulang sebentar, Tuhan akan menjaga kami dalam perjalanan kami pulang ke Meriting. Demikian juga orang tua kami bersama dengan Bapak Nihil keluarga. Tuhan punya akan menolong dalam perjalanan pulang. Orang tua kami yang tinggal menjalani perawatan di sini bersama dengan adik kami, Tuhan lindungi dan bicarakan mereka di tempat itu. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, berkenanlah mendengarkan doa kami. Semuanya kami datang bawa kepada-Mu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat kami, tabib semua kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Saya akan berobat dulu kalimat-kalimatmu sama dengan rahmat yang sangat bagus. Iya. Dulu, Pak Yaram.